Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa lagi dengan Ki Wanata Praja melanjutkan bahasan tentang filosofi atau ilmu pedalangan. Pada bahasan yang lalu, Aki telah menggarap yang disebut lawang Sigotaka. Sigotaka itu yaitu nama suatu gerbang, yaitu makna Sigotaka 4571 yang jumlahnya itu adalah 17 itu ditambahkan lagi 1 tambah 7 menjadi 8 itu adalah angka infinity yang tidak ada ujungnya, angka 8. Makanya di filosofi di Cina itu paling favorit kalau ada angka 8. Begitu juga di Sunda, di dalam pedalangan, salah seorang tokoh pedalangan zaman dahulu kala, seorang wali yang disebut Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga ada suatu filosofi yang harus diterapkan oleh pedalangan, oleh para dalang untuk mengajarkan 8 sifat yang harus dikuasai oleh masyarakat Jawa Sunda pada waktu itu. Yaitu yang tadi 8. 1 tambah 7 8. 8 itu adalah hasta. Maka disebut 8 ketentuan. 8 aturan. Hasta berata. Kalau polisi kan cuma ada 3. Tribrata. Karena 3 undang-undang pegangan polisi Republik Indonesia. Kalau dalang itu ada yang disebut hasta berata. Hasta berata ini ada 8 segi yang diterapkan kepada suatu benda, yaitu suatu benda untuk mengisi atau untuk menyimpan keilmuan yang bersudut 8. Disebutnya itu adalah cupu. Cupu itu adalah dus kecil dari bejana dari logam yang bersudut 8. Disebutnya cupu manik astagina. Jadi cupu tempat untuk manik-manik perhiasan, astagina yang punya sudut 8 atau yang harus diisi oleh 8 permata. Cupu manik astagina. Inilah hasta berata. Nah, hasta berata ini ada beberapa versi. Ada versi Jawa, mungkin ada versi Bali, dan ada versi Sunda. Di dalam pedalangan Sunda, Guru Aki dulu maestro pedalangan harus mengajarkan itu. Nanti dalam pertunjukan wayang golek itu harus dipaparkan dalam suatu kesempatan. Siapa itu adalah pendeta, atau seorang guru, atau seorang pendekar yang mau dibekali oleh seorang gurunya, itu yang disebut ilmu hasta berata. Hasta berata itu ada 8. Nah, dalam bahasa Sunda nanti ada versi Jawanya. Kalau sempat insya Allah ke depan kita bahas 8 versi Jawa. Kalau versi Sundanya itu gampang sekali. Hasta berata dalam bahasa Sunda itu 8 pegangan. 1 yang disebut cager, bager, bener, pinter, singer, tata titi, nastiti, surti. Ada 8. Nah, 8 pegangan ini seseorang dalang harus bisa memberikan pelajaran ini dengan perantaraan wayang, baik itu seorang resi kepada catriknya, seorang guru kepada muridnya, memaparkan apa itu hasta berata. Memang yang diceritakan oleh pendeta itu kepada muridnya, tapi di belakang itu bahwa kita seorang dalang sedang memberi pelajaran kepada masyarakat, yaitu tadi cager, bager, bener, pinter, singer, tata titi, nastiti, surti. Marilah kita bahas satu-satunya.
Satu itu adalah cager. Bahasa Sunda cager. Cager itu apa? Sehat. Pertama kali manusia itu sebelum kemana-mana berbuat, yang diminta itu apa? Sehat. Karena sekaya apapun, banyak harta, pandai, cendekiawan, kalau tidak sehat, kalau sakit, semuanya tidak ada artinya. Kita punya uang berjuta-juta, bermiliar-miliar, kalau tidak sehat, pasti itu akan diberikan ke dokter. Beli obat, beli rumah sakit. Apa artinya harta kekayaan kalau kita tidak sehat? Jadi kembali kepada manusia yang sempurna dalam sigotaka tadi, sifatnya udah manusia sempurna, ya, yang si tadi itu, yang 4 unsur, ditambah lagi pertama harus sehat. Cager, orang Sunda bilang cager, sehat. Pertama kali si ibu atau si ayah mempunyai bayi yang baru lahir, kan yang dijaga apa? Kesehatannya. Tidak ada yang kekayaannya dulu, kepandaiannya belum sekolah kok, ya, kecepatan bicaranya kok baru lahir, tapi yang diminta adalah cager. Kalau kita ketemu dengan teman, sahabat, apa yang ditanyakan dulu? Apa kabar? Cager? Sehat? Alhamdulillah. Kan yang ditanya kesehatan dulu. Jadi nomor utama itu kita dalam hidup harus cager. Nah ini, Dalang ini perlu menyampaikan satu dari Hastabrata tadi, yaitu cager. Lanjut. Yang kedua, bager. Bager itu adalah baik. Bukan benar. Baik. Karena benar itu pasti baiknya. Tapi baik itu belum tentu benar. Nah, di sini yang diutamakan adalah baik. Bager, baik. Baik itu halus, hade, bagus. Satu, ucapannya baik, sopan santunnya. Kalau si anak itu udah sehat, kemudian udah mulai bisa bergaul dengan teman-temannya, harus baik. Baik hati, berehan, baik hati, suka memberi, suka sedekah, suka menolong orang. Itu kan baik. Bager artinya ada rezeki sedikit, kasih ke tetangga. Ada rezeki sedikit, kasih ke teman. Ada rezeki lebihnya, kasih ke ibu, ke ayah, dan sebagainya. Itu orang baik. Ada orang kesusahan, mau menolong. Ada orang hajatan, kendurian, menawarkan diri. Perlu bantuan apa? Itu namanya bager. Kemudian ada orang yang kesusahan, kita datang untuk menolong. Bager, budak teh. Baik sekali, orang baik hati. Jadi bager itu baik hati dan baik perilaku. Baik tindak tanduknya, baik polahnya. Perilaku itu paripolah. Jadi dari cager menuju ke bager. Kalau si anak itu sudah sehat, waras, alhamdulillah tidak ada gangguan, baik hati pula, ya, baik hatinya juga, suka menolong dan lain sebagainya, cager, bager, benar. Nah ini baru benar. Ya, tadi baik dulu, sekarang benar. Benar itu belum tentu baik. Baik itu belum tentu benar, tapi benar pasti baiknya. Makanya baik aja dulu, baru benar. Bagaimana contohnya benar itu belum pasti baiknya, baik belum tentu benar. Oke, menurut agama Islam, bahwa yang benar itu kita, perempuan terutama, misalnya harus menutupi aurat. Itu benar dan pasti baik. Tetapi kalau kita beli baju yang baik, harganya jutaan, tetapi kelihatan paha dan kelihatan dada, itu tidak benar. Baik-baik. Buatan siapa? Buatan Jordan, buatan siapalah,
buatan YSL. Baik, mahal, tapi belum tentu benar. Contoh lain, Aki membeli WC duduk. Ya bukan WC jongkok, WC duduk. Rata-rata harganya yang bagus 1 juta, 2 juta, 3 juta. Bagus kan? Baik kan? Baik. Tapi itu si WC, si toilet itu disimpannya di ruang tamu. Kan tidak benar. Baik kan? Tapi tidak benar. Tapi kalau kita punya benar, walaupun murah, disimpannya di tempat yang pas, pasti baiknya. Itulah, baik itu belum tentu benar, tapi benar pasti baiknya. Jadi cager, bager, benar. Tingkatkan keempat, yaitu apa? Pintar, pandai. Pandai itu dalam segala urusan. Pandai membaca, pandai menghitung, pandai menganalisa persoalan, pandai berbicara, pandai pidato, pandai untuk memberikan pendapat. Dari mana asalnya pandai? Ya dari sekolah dong. Tadi mah baru sehat aja juga di rumah, cager dulu, bener dulu, tapi bager dulu. Tapi pandai, pinter, itu harus pergi belajar. Harus pergi sekolah. Makanya kalau sudah usia sekolah, disuruh sekolah dulu. Formal. Kalau zaman sekarang, zaman dulu mungkin dikirim ke pesantren, dikirim ke paguron, dikirim ke padepokan, dan lain sebagainya untuk mendapat kapinteran atau kepandaian. Jadi 4 sudahlah, cager, bager, benar, pinter. Sampai pinter itu sampai selesai sekolah, mau S2, S3, S1, S apapun juga, dengan S campur dan nggak apa-apa. Tetapi 5 harus ada singer. Apa singer itu? Singer itu tahu diri. Singer itu tahu diri itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Walaupun dia pintar, ahli komputer, ahli teknik, AI, ahli apa-apa, tapi dia the singer, tidak tahu di mana menempatkannya. Kepintarannya dikasih kuliah di kampung, bagaimana dimengerti. Tapi kalau singer itu sudah tahu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Bahwa ilmu ini harus di sini, tingkatan pengetahuan ini. Sebelum disuruh pun sudah tahu diri. Itu singer, rapekan. Kalau kita punya pembantu di rumah, walaupun misalnya sekolahnya hanya sampai SD atau SMP, tapi singer. Tahu bahwa di jendela ada debu, sebelum disuruh majikan, sudah dibersihkan. Tahu majikannya baru bangun, sebelum bangun tidur sukanya minum kopi susu, sebelum disuruh sudah ada kopi susu. Melihat mobil mau ke kantor kotor, sebelum disuruh sudah dibersihkan. Itu singer. Jadi kepandaian, kesehatan dan sebagainya kalau tidak ditempatkan pada tempatnya, mubazir juga. Sudah 5. Cager, bager, bener, pinter, singer. Keenam disebut tata titi. Tata titi ini adalah adalah tata cara. Titi itu adalah tingkat tata titi itu cara. Tata dan titi itu tata cara ya. Tata titi. Lengkapnya tata titi duduga prayoga. Itu adalah semua singkatan daripada nama binatang yang harus kita contoh. Tata itu adalah singkatan dari semut. Jenisnya jenis tataman. Ada kan semut tataman? Cuma disebut tata supaya semua disebut semut itu tata. Apa maksudnya? Coba kita lihat semut.
kalau lihat beriring-iring dari barat ke timur, di sini ada iringan lagi dari timur ke barat. Setiap bertemu pasti seolah-olah seperti beradu, berciuman. Selalu diadukan kepalanya. Terus semua semut. Pasti semut dengan semut itu pasti beradu. Itu ibaratnya, loh, ini seperti salaman. Seperti memberikan salam kasih sayang antara mereka. Masa ada tataman, ini ada tataman lagi semut dan semut langsung berkelahi, tidak pernah lihat. Tapi setelah bertemu langsung, bertemu langsung. Nah, leluhur kita itu memberikan contoh supaya kita itu bila mana, di mana, kapan saja ketemu dengan sahabat, dengan teman, sesama manusia, hablum minanas, berilah salam. Berilah saling menyapa. Itu adalah dengan perdamaian, bukan perkelahian. Itu yang harus disebarkan. Itu tugas dalang untuk memberitahu melalui orasi-orasinya. Wayang itu beritahukanlah falsafah yang ada dalam pedalangan. Janten sadayana teh aya 8. Cager, bager, bener, pinter, singer. Tata titi, mas titi sareng surti. Tata titi nyata panjang. Tata titi tindak tanduk duduga prayoga. Tataman atau tadi di luar sireum teh ditinggi nyata 1000 kaki, ditinggi anu seueur kakina kaditu sauyunan. Jadi orang itu harus bertindak bersama, sapolah, seragam, kemana-mana harus sauyunan. Itu disebut titinggi. Tindak tanduk itu adalah binatang juga yang disebut kerbau atau munding. Jadi tindak tanduk munding itu, tindak tanduk kita ini harus bermanfaat bagi masyarakat. Nah, munding pada zamannya itu berguna sekali bagi petani untuk ngawulukuk, yaitu menggarap sawah sehingga bisa ditanami oleh padi sehingga menjadi beras. Jadi manusia itu harus bermanfaat bagi orang lain, bagi sesama, bagi masyarakat, apalagi bagi negara dan bangsa. Itu tindak tanduk kita ini harus munding, kerbau. Jadi harus taat kepada aturan, taat kepada pemerintah. Tapi bukan seperti munding harus ditarik ke kiri harus ke kiri, ke kanan harus ke kanan, tidak punya bukan. Yang intinya itu harus bermanfaat. Sekarang lanjut kepada duduga prayoga. Duduga itu adalah binatang yang disebut hap-hap dalam bahasa Sunda. Kalau dalam bahasa Indonesia itu mungkin hap-hap itu seekor hap-hap yang bisa terbang itu, yang suka loncat dari pohon ke pohon, ya, dan selalu dicoba dulu apakah ini pohon ini kuat atau tidak. Padahal tahu bahwa pohon itu pohon beringin yang besar misalnya, hap-hap kan cuma kecil, tapi begitu loncat selalu dia itu mau loncat lagi itu digoyang-goyang dulu. Simbolisasinya dalam mengerjakan sesuatu, dalam mengerjakan rencana sesuatu, dipertimbangkan dulu apa untung ruginya, apakah ini akan tidak menyesatkan, apakah ini bermanfaat, apa ini berkelanjutan, tidak membahayakan, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah duduga. Sedangkan prayoga itu nama binatang juga, istilah hariannya yaitu rinyuh. Kalau bahasa Indonesianya rayap. Kenapa harus rayap? Kan rayap itu merusak. Merusak itu dari kacamata manusia karena kita bukan di alam rayap. Tapi bagi rayap, dia itu punya cita-cita tinggi, ingin membuat suatu rumah setinggi manusia, rumah
Bayangin ya berapa puluh tahun itu rayap dari dasar tanah sehingga bisa memakan itu kayu kusen terus sampai ke suhunannya, sampai ke langit, sampai ke puncak, sehingga bertahun-tahun dia berhasil dengan tekunnya mencapai cita-citanya untuk mendirikan rumah setinggi mungkin. Waktu itu ya mungkin zamannya rinyuh, zamannya rayap, rumah manusia itu megah dan tinggi. Apa maknanya? Kita harus mempunyai cita-cita tinggi dan harus bisa tekun sehingga bisa mencapai cita-cita itu. Jadi itu adalah yang disebut Duduga Prayoga. Berikutnya yaitu yang disebut Nastiti. Nastiti itu adalah mengetahui menempatkan sesuatu barang pada tempatnya. Ya. Sekarang zaman komputer. Di komputer tuh ada memori, terus bisa lokasikan. Misalnya ini untuk file, untuk dokumen. Ini file untuk foto. Ini dokumen untuk presentasi. Ini lagu-lagu. Ini kumpulan resep-resep. Nah ini dialokasikan. Jadi kita tahu menempatkan sesuatu secara tertib. Ini jenisnya jenis kawih A, ini jenisnya sajak, ini cerita karangan Ayib Rosidi di sini, ini cerita agama karangan Hasan Mustafa di sini, ini cerpen majalah Mangle di sini. Nah itu penempatan itu yang disebut nastiti. Manusia itu bisa menempatkan di mana tempat pengetahuan saya itu. Jangan memberi ceramah di orang hanya SD, tapi masalah bagaimana mencapai perbintangan. Kacau. Anak SD dikasih matematika tinggi. Tidak. Nastiti itu harus tahu di mana menempatkan sesuatu pada tempatnya. Terakhir, ulangi, cager, bager, benar, pinter. Tata titi, nastiti, ya, tata titi, nastiti, dan terakhir surti. Surti itu bahasa Sunda. Apa maksudnya surti? Mengetahui apa yang akan terjadi. Mengetahui apa yang akan terjadi di masa depan. Dalam buku kitab Siksa Kanda Angkarsian, orang yang sudah mencapai surti itu disebut resi. Resi itu adalah mengetahui apa yang akan terjadi 500 tahun daripada zamannya. Buku Siksa Kandang Karsian, Sang Hyang Siksa Kandang Karsian itu ditulis tahun 1500-an, 1400 zaman Prabu Siliwangi. Tapi setelah Aki baca, kok bisa pas dengan keadaan sekarang? Makanya itu adalah disebut resi. Resi itu udah mencapai tingkat profesor, ya, yang sudah mengetahui visioner. Nah itu dia, resi itu adalah visioner, mengetahui akan yang datang. Surti tahu apa yang akan terjadi. Datanglah seseorang misalnya bertamu kepada Aki, tahu itu orang siapa, kebutuhannya apa, keadaan ekonominya berapa. Dari jauh bahwa orang ini akan datang, langsung kita sediakan beras kepada istri, sediain beras, sediakan rezeki amplop, sediainlah gula apa. Betul aja datang dia itu, Aki maaf ya, saya minta tolong kalau ada sedekah aja buat ini, buat itu. Sebelum dia datang dari jauh sudah tahu pasti ini ada kebutuhan. Surti itu namanya. Nih, sudah tidak diminta lagi. Yang paling baiknya sebelum dia datang kita kirim. Mungkin si Anu membutuhkan sesuatu, kita kirim. Surti. Dalam bahasa Sunda itu disebut orang surti itu adalah nganjang kapagetko. Bisa bertamu ke hari lusa. Apa yang akan terjadi? Memang ini susah, tingkatan tinggi,
tapi memerlukan pengalaman yang sudah orangnya yang sudah bijaksana, makan asam garam, yang betul-betul tahu sifat manusia. Tapi itu bisa dicapai kalau niat kita adalah. Itulah saudara-saudara semuanya, salah satu falsafah dari Sunan Kalijaga yang dibabarkan dalam Cupu Manik Astagina. Cupu Manik Astagina ini adalah suatu simpanan permata yang biasanya disimpan di bawah mahkota seorang wayang, tokoh wayang. Misalnya Bathara Kresna atau Baladewa atau Yudhistira atau tokoh-tokoh lain mempunyai Cupu Manik Astagina. Itulah simpanan ilmu 8 hasta brata. Mudah-mudahan kita semua bisa mempunyai Cupu Manik Astagina yang diisi oleh hasta brata. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.